Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Alus Septa Perdana NIM 19046193 angkatan 2019 jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran sejarah di mata kuliah metode dan model pembelajaran sejarah pertemuan ke-11. Baiklah, model yang ingin saya gunakan adalah model pemrosesan informasi. Metode yang ingin saya terapkan adalah metode diskusi. Kelebihan metode diskusi ini adalah para audien bisa saling bertukar pendapat terhadap pandangan mereka masing-masing, sedangkan kekurangannya itu dari perbedaan pendapat itu sendiri bakal menimbulkan perdebatan nantinya. Baiklah, untuk pengaplikasinya itu saya menggunakan media Zoom karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saat ini. Selanjutnya, mengapa saya menggunakan model pemrosesan informasi, karena model pemrosesan informasi ini sendiri didasari oleh teori kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya itu sendiri. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Selanjutnya yaitu KD yang ingin saya gunakan yaitu KD 3.5, yaitu menganalisis teori datangnya atau masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Baiklah, langsung saja kita terapkan melalui media Zoom. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Itu terdapat pada KD 3.5 mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Baiklah, teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana yaitu teori yang berasal dari India, itu dibawa oleh para kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini menyebarkan agama Hindu secara langsung ke Indonesia melalui kebudayaan, membawa kebudayaan tersebut ke Indonesia melalui perairan atau perdagangan. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana lah yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bert dan Mukherjee. Para pendukung teori Ksatria ini beranggapan bahwa agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria atau golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu persoalan politik terus berkelangsungan di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan harus terdesak dan meninggalkan India. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, dan salah satunya adalah wilayah Nusantara atau Indonesia. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan barunya yang bercorak Hindu Buddha. Mereka lah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya teori yang ketiga ialah teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti arah angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan mereka berjalan lancar. Dalam proses itulah
terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya yaitu teori sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, mereka yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut F.D. Cabot, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang datang ke India untuk belajar atau belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sujipto Wiljo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukan orang India, melainkan orang Indonesia itu sendiri. Baiklah, itulah pemaparan dari pembahasan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, saya akan meminta pendapat dari Nabila dan Farah terhadap teori-teori yang telah disampaikan tadi. Menurut Nabila dan Farah, teori apakah yang paling cocok terhadap masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Baik, akan dimulai oleh Farah dulu. Kalau dari Farah, menurut saya itu teori ketiga, itu teori Koisa. Ya, alasannya? Alasannya karena mereka datang ke Indonesia mereka datang melalui sistem perdagangan, terus mereka menjalin komunikasi yang baik dengan pribumi yang ada di Indonesia, sehingga itulah yang menyebabkan adanya agama Hindu-Buddha ada di Indonesia. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Farah. Selanjutnya kepada Nabila. Menurut Nabila, teori apakah yang paling tepat yang mendasari berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Kalau menurut saya, teori yang paling tepat sama seperti Farah, itu teori Waisya. Karena Indonesia adalah jalur perdagangan. Jadi, lebih masuk akal apabila pedagang-pedaganglah yang menyiarkan agama-agama Hindu ini ke Indonesia. Baik, terima kasih kepada Nabila. Berarti dapat disimpulkan bahwa teori Waisya ini teori yang paling masuk akal terhadap masuknya agama Hindu-Buddha itu sendiri. Karena para pedagang yang berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha itu sendiri melalui jalur perdagangan. Karena seperti kita ketahui, perdagangan Indonesia sejak dulu menjadi pusat dari perdagangan itu sendiri. Karena di Indonesia banyak kekayaan alam dan rempah-rempah yang dimilikinya. Baiklah, hanya itu diskusi kita tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Kita akhiri saja. Baiklah, itulah diskusi saya dengan kedua rekan saya tadi, yaitu Nabila Riyadi dan Farah Hidayah. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.